lama kemudian suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa melengking. Mereka semua yang pada kaget pun langsung pergilah ke kamarnya si Arum dan mendapati kalau Arum ternyata apa? Betul, kesurupan. Paniklah mereka semua ya kan. Wah, akhirnya Nilam pun langsung berinisiatif pergi ke pos satpam dan melaporkan apa yang terjadi sama si Arum. Bapak tolong, ada teman kami kesurupan katanya. Dah nggak pakai lama, Pak Dwi ini Pak Satpamnya pun langsung lawak bergegas ke mes untuk mengecek kondisi Arum di kamarnya. Pak Dwi pun langsunglah membacakan doa-doa untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya si Arum. Dan alhamdulillahnya Arum pun langsung tersadar dan kembali tenang, Wak. Setelah situasi dirasa cukup aman, Pak Dwi ini pamitan baliklah ke pos satpam lagi. Sedangkan anak-anak yang lain kembali tidur meskipun dengan perasaan yang was-was. Pokoknya nih Wak ya, semenjak kejadian itu pada malam-malam berikutnya hampir semua dari mereka mengalami kesurupan secara bergantian. Betul, di malam kedua gantian Dinda Wak yang kesurupan. Tapi bedanya nih Wak ya, Dinda ini dirasuki oleh sosok yang berbeda dengan sosok yang merasuki Arum kemarin. Tapi Wak, meskipun sosoknya beda, waktu kejadian kesurupan lagi-lagi terjadi di sekitar jam 1:30 malam. Kemarin Arum 1:30, si Dinda juga jam-jam segitu. Waktu kesurupan tuh Dinda tiba-tiba tertawa dengan suara yang besar kalau katanya Restu yang sekamar sama si Dinda ini pun langsunglah dia keluar kamar untuk mencari bantuan. Akhirnya mereka memanggil Pak Dwi lagi, Pak Satpami yang memang lagi kebetulan dia juga yang jaga di pos satpam malam tuh. Nah datanglah Wak Pak Dwi nggak sendirian tapi dia bawa 5 kawannya yang bersama-sama satpam juga pergi ke mes mereka. Nah di saat mereka berenam mau mengangkat tubuhnya Dinda untuk dibawa ke ruang tamu, Wak, mereka semua nggak kuat. Berat kali badan Dinda katanya, tahu kalian. Padahal Dinda ini diangkat sama 6 satpam, badan pasti tegap-tegap ya kan. Tetap nggak kuat mereka nih Wak. Akhirnya apa, dengan terpaksa Dinda pun langsung diobati di dalam kamar aja. Nggak diobati ya kan, satset. Nggak lama kemudian Dinda pun sadar dan keadaan kembali normal. Sampai sini Wak, kalian sadar nggak kalau kesurupan itu selalu terjadi pada salah satu teman sekamar? Hah? Arum kan sekamar sama Luna. Nah di malam pertama si Arum yang kesurupan. Terus Dinda sekamar sama si Restu. Besokannya gantian pula Dinda yang kesurupan ya kan. Polanya gitu terus Wak. Satu kamar nih pasti ada satu yang kesurupan. Dan rolling Wak. Ini malam ketiga nanti di kamar siapa nih? Kamar ini kamar A sama kamar B. Nanti A yang kesurupan. Besoknya malam keempat kayak gitu. Kayak gitu semuanya terus. Saking seringnya gangguan itu terjadi Wak. Akhirnya mereka pun sepakat ini ya. Mereka sepakat untuk membuat semacam password ya. Password sebelum masuk ke dalam kamar. Nah password tersebut Wak digunakan sebagai tanda kalau mereka betul-betul manusia nih, bukan sosok yang lagi nyamar-nyamar gitu ya kan. Dan hal ini bertujuan untuk mencegah kesurupan bergilir tadi tuh Wak. Dan password itu mereka sepakati dengan kata sate ayam. Sate ayam. Jadi misalnya nih ya, si A sekamar sama si B. Nah tiap kali si A ini habis dari luar dia mau masuk ke